Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memberikan sesuatu, benda, barang atau apa saja, jasa gitu kepada orang lain, ya, atau sebaliknya, setidaknya orang akan mengucapkan terima kasih. Kita memberikan sesuatu, ya, terima kasih ya. Atau mungkin kita tambahkan dengan istilah sunnah, jazakallahu khairan katsira, begitu. Dan itu sudah biasa. Artinya saling memberi di antara sesama hamba Allah itu mesti dibarengi dengan ucapan terima kasih. Bahkan kita kadang-kadang membalas kembali tuh sebagai bentuk balasan ucapan terima kasih. Kalau kita kondangan, kalau di kampung itu kan ada kondangan hajatan tuh, dia ngasih domba kan, Bang, terima kasih, dikasih domba tuh kadonya. Waktu dia pesta lagi dia kirimkan domba lagi, sebagai balasan. Ada timbal balik, dan itu sudah menjadi hukum masyarakat, Pak. Ya, dalam pergaulan keseharian kita saling bertukar sesuatu benda yang bermanfaat itu sebagai wujud ucapan terima kasih. Dalam bahasa agama disebut syukur, ya. Ini sebagai bentuk syukur saya membalas kembali pemberian Anda. Itu ucapan syukur, ucapan terima kasih, bentuk terima kasih, bentuk syukur sesama hamba. Dengan Allah, ya, Allah telah memberikan banyak kepada kita, Pak. Banyak sekali, tak terhitung nikmat. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur pada Allah, ya. Dalam surat Al-Baqarah, surat Ibrahim ayat 5, Allah berfirman, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Segala macam bentuk pengabdian kita kepada Allah sebagai ucapan terima kasih itu syukur tuh, ya. Semua kebaikan yang kita kerjakan atas bentuk ibadah itu, Pak, itu wujud syukur kita kepada Allah, Pak. Salat, saum, zakat, haji, itu silaturahmi, sedekah, itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kan ciri orang beriman. Kita terima kasih kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam bentuk kenikmatan sampai-sampai kita tidak sanggup menghitung banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk peribadatan. Ya. Dan itu orang sudah mafhum, sudah mengertilah, ya. Terima kasih dengan sesama hamba, terima kasih kepada Allah. Sekarang ada keterangan yang menyebutkan bahwa Allah juga berterima kasih kepada hamba. Allah juga bersyukur kepada hamba. Allah berterima kasih kepada kita. Dalam bentuk nama yang sering kita kenal Asy-Syakur, Asmaul Husna itu di atas ada tuh, ya, deretan nama-nama Asmaul Husna yang 99 itu. Salah satu namanya adalah Asy-Syakur. Siapa Asy-Syakur itu? Allah. Allah yang berterima kasih kepada kita, Pak. Allah bersyukur kepada kita. Gimana sih Allah bersyukur kepada kita? Emang ada? Iya, itu Asy-Syakur. Di dalam surat Asy-Syura 23 tuh, ya, Allah berfirman, surat Asy-Syura ayat 23, kata Allah, "Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fi husnan innallaha ghafurun syakur." Barang siapa saja yang berbuat baik, ya, dari kalangan orang beriman tuh berbuat baik, ya,
maka Allah pasti akan tambahkan kelebihan. Apa tambahannya? Allah berterima kasih pada kita. Kita berbuat baik, mesti Allah balas dengan kebaikan. Tapi Allah tambahkan lagi, nazid lahu fi husnan, akan kami tambahkan kepada kalian berupa kebaikan, karena sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha bersyukur. Ya. Allah Maha bersyukur, Pak. Allah Maha Pengampun, pengampun atas dosa sebesar apapun Allah ampuni. Allah berterima kasih, bersyukur pada kita atas amalan sekecil apapun. Jadi Allah bersyukur pada kita. Lalu para ulama kemudian memberikan penjelasan tentang apa sih rincian tentang Allah bersyukur kepada kita itu. Ada 4, Pak. Yang pertama, makna Allah bersyukur kepada kita itu adalah 1, bahwa Allah selalu membalas setiap kebaikan hambanya, sekecil apapun, ya. Pasti Allah balas, Pak. Jangankan berupa amal, Pak, baru niat saja Allah balas, Pak. Ya. Dalam hadis yang sahih itu, kalau kalian punya niat baik nih, Pak, hadisnya panjang, Pak. Niat baik tapi tidak dilaksanakan, tuh, itu Allah balas dengan 1 kebaikan sempurna, 1 ganjaran sempurna. Kita niat baik, Pak, ya, tapi tidak dikerjakan, itu aja Allah balas, ya, dengan 1 kebaikan yang sempurna. Kalau dikerjakan 1 kebaikan tadi, Pak, Allah balas 10 sampai 700 tuh, dibalas. Sekarang kalau kita berniat berbuat jelek, ya, niat berbuat jelek nggak dikerjakan, ya, maka itu juga Allah balas kebaikan, 1 ganjaran yang sempurna. Kita niat jahat, niat maksiat, ya, niat durhaka, tapi nggak jadi dikerjakan, tuh, itu diganjar Allah sebagai 1 kebaikan. Kalau kita kerjakan kejahatan tadi, kenakalan tuh, ya, niat jelek, kalau dikerjakan kita cuma dihukum 1 kejelekan. Artinya Allah yang Maha berterima kasih kepada kita, Pak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja beramal sebesar biji zarah pun Allah balas. Jadi kita perlu khawatir, balasan itu bentuk terima kasih Allah kepada kita. Pertama. Yang kedua, apa sih makna terima kasih Allah kepada kita? Kok bisa Allah terima kasih kepada kita? Kok bisa Allah bersyukur kepada kita? Kata para ulama, setiap kebaikan Allah akan memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda sebagai bentuk terima kasih, sebagai bentuk syukur kepada kita. Tadi saya sampaikan untuk berlipat ganda. Kalau kita sedekah, ya, nanti baca surat Al-Mujadalah, ya, ayat 17 tuh. Ad-afan kasiron, Allah balas berlipat ganda. Kalau kita sedekah 1 rupiah, Allah balas 700 kali lipat. Bahkan ad-afan kasir, tak terhingga balasannya. Saking Allah ini Maha berterima kasih kepada kita, ya. Oleh karena itu jangan melihat besarnya amalan, tapi bagaimana amalan itu dikerjakan dengan ketulusan, keikhlasan kita. Maka Allah akan berikan balasan dan tambahan ucapan terima kasih. Gitu. Kalau kita kan nggak, Pak. Kadang-kadang kita kalau memberikan sesuatu, kalau misalnya nggak memenuhi kuota, nggak masuk pada kepantasan, kan kita nggak mengucapkan terima kasih, ya. Itu ngasih biasa aja, cuma ngasih 1.000 perak, nggak terima kasih kita, ya. Teman ngasih 1.000 rupiah, atau bantu misalnya gotnya didorong macet, ya, nggak terima kasih, boro-boro terima kasih, nengok juga nggak. Ada kita kerja bakti, bersihin depan rumahnya, ya, gotnya tuh, lewat jalan ke mobil tuh, ngomong terima kasih enggak? Ya, karena dia menganggap itu kan tugas Pak RT,
petugas Pak RW. Padahal itu kepentingan kita, ya, kepentingan kita. Jadi manusia begitu Pak. Kadang-kadang kalau misalnya pemberian itu nggak pantas, nggak memenuhi kuota gitu, ya kurang gede, nggak ada ucapan terima kasih. Ucapan aja nggak ada, paling ngebalas. Tapi Allah enggak Pak. Sekecil apapun tuh Allah balas bahkan berlipat-lipat. Bahkan kata para Imam Mubarak tuh, ada kalanya amalan itu kecil, ya, tapi Allah perbesar, ya, jadi besar lagi, berlipat-lipat ganda. Sekalipun amal itu kecil, Allah begitu, ya. Dia berterima kasih pada kita, bersyukur pada kita, sehingga disebutkan maha bersyukur, maha berterima kasih, saking apa, nggak ada perhitungannya. Bahkan bukan hanya kepada orang yang beriman, orang yang memuji Allah, ya, yang membenci Allah, membenci kitab Quran, ya, membenci utusannya, membenci agama Islam, ya, tetap Allah berikan kebaikan kepada dia. Ya. Jangankan baru preman Fir'aun yang jahat itu, Namrud, Korun, Allah berikan kita. Ya. Padahal menyekutukan Allah, mensyirikan Allah, menghina Nabi Muhammad, merendahkan Al-Quran, membakar Al-Quran, menginjak Al-Quran, tapi tetap Allah balas kebaikan dia. Kurang gimana Allah? Sementara kata para ulama, Allah itu, kata Rasulullah, dia tidak butuh, dia tidak butuh amal kita Pak. Allah nggak butuh kita. Ya. Dalam hadis qudsi kata Rasulullah, ya ibadi law annakum awwalakum wa akhirukum wa jinakum insakum ala atqa qalbi rajul minkum ma zada zalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, kalau sekiranya seluruh makhluk, ya, yang pertama Nabi Adam sampai nanti akhir kiamat itu, ya, dari kalangan jin dan manusia dikumpul jadi satu dan semuanya beriman, semuanya orang soleh, semuanya kayak Nabi, semuanya baik-baik semua. Kata Subhanahu wa taala, ma zada dzalika min mulki syai'. Itu sungguh sangat tidak berarti bagi diriku, nggak akan menambah kemuliaanku. Semua beriman semua, baik semua. Itu sama sekali tidak akan menambah kemuliaan diri, karena Allah sudah maha mulia. Jadi kalau kita sholat untuk siapa tuh? Untuk diri kita. Kita beri gaji untuk diri kita. Kita bersyukur untuk diri kita. Ya. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa in ahsatum falaha. Kalau dia berbuat baik, maka berbuat baik untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak butuh kita Pak, ya, tidak butuh. Semua yang kita kerjakan itu untuk diri kita. Sebegitu nggak butuhnya, tapi Allah tetap memberikan semua, ya, baik itu yang diminta ataupun yang tidak diminta. Bahkan lebih banyak yang tidak diminta. Ya. Kita kan kadang-kadang meminta untuk sesuatu yang perlu emergensi saja, tapi Allah memberi kita sesuatu yang tidak kita minta atau tidak kita sadari Pak. Dia tidak butuh. Yang keempat, kata para ulama, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur Allah kepada kita Pak. Allah memberikan kebaikan itu dalam berbagai macam bentuk kenikmatan. Kalau kita minta rezeki, kita habis sholat minta rezeki, ya, Allah balas mungkin bukan cuma rezeki, tapi yang lain-lain, ketakwaan, keimanan, benar hidayah, ya, berbagai bentuk kenikmatan itu Allah berikan semua kepada kita. Oleh karena itu, hadirin dalam Allah Subhanahu wa taala, jangan berkecil hati tentang amal, ya. Sekalipun amal itu kecil, Allah pasti bersyukur dengan kita, Pak. Allah berterima kasih kepada kita. Dan amal itu diberikan kepada kita kembali, bukan untuk Allah. Jadi istimewanya nama Asy-Syakur, ya, nama Asmaul Husna itu besar manfaatnya. Kata para ulama, kalau kita mempelajari Asmaul Husna, ya, maka kita akan semakin bertambah ketakwaan, semakin bertambah rasa takutnya,
semakin semangat beribadahnya dan semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Asmaul Husna itu yang dibicarakan ada nama Allah, Pak. Ya. Nama Allah yang dibicarakan itu. Nama yang paling mulia, maka ilmunya pun ilmu yang paling mulia. Dalam hadis lain, inna syarafa ilmi bisyarafil maklumat. Sesungguhnya keutamaan ilmu itu ada pada objeknya. Sekarang kita bicara Asmaul Husna, objeknya Allah. Maka Allah itu maha mulia, ilmunya pun yang kita bicarakan tentu sangat mulia. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan bagi kita yang kita diberikan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.